Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai faktor-faktor utama yang akan diidentifikasi dalam pemilihan teknik atau metode peramalan. Jadi ada 5 nih faktor-faktor utamanya, di mana yang pertama itu dilihat dari faktor jangka waktu atau horizon waktu. Jadi dalam melakukan metode peramalan, itu semakin panjang periode waktunya, maka semakin baik gitu dalam melakukan peramalan gitu ya. Nah, dari yang aku pelajari gitu ya, eh, periode waktunya itu dalam jangka waktu 50 periode gitu. Misalkan 50 bulan gitu ya. Atau didasarkan pada triwulannya juga gitu kan. Nah, gitu atau misalkan 50 tahun gitu ya. Tapi kalau 50 tahun kepanjangan gitu ya. Nah, biasanya gitu kalau ya dalam jangka waktu per bulan gitu kan. Nah, itu bisa menggambarkan gitu peramalannya seperti apa. Terus yang kedua, pola atau karakteristik data. Jadi ada terdiri dari stasioner, tren, musiman, siklis, dan juga tidak beraturan. Nah, dari sinilah nanti teman-teman bisa melakukan prediksi gitu ya dari pola data ini. Terus yang ketiga adalah biaya. Nah, ini ya teman-teman pasti udah tahu lah ya, kalau misalkan melakukan penelitian ya, kalau bisa biayanya itu lebih murah gitu kan. Nah, dari metode itu ya kalian bisa kaitkan gitu, oh metode ini tuh yang memiliki pengaruh terhadap biaya kalian gitu dalam melakukan penelitian gitu ya. Yang lebih efektif itu yang mana sih gitu. Terus yang keempat adalah ketepatan atau tingkat akurasi. Nah, jadi ya kalau kalian menggunakan metode gitu kan, ya sebaiknya ya metodenya itu harus tepat sasaran gitu kan, dimana ya harus akurat gitu prediksinya gitu. Nah, nanti ini didapatkan dari pola atau karakteristik datanya gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan menggunakan misalkan dari stasioner gitu atau tren gitu ya atau semuanya lah, pokoknya gitu ya teman-teman harus milih metode yang cocok gitu ya. Nah, ini ya teman-teman udah pasti tahu lah ya. Terus yang kelima adalah penggunaan atau aplikasinya. Nah, di mana dalam menggunakan metode peramalan nanti, teman-teman harus uh, mudah mengerti gitu terkait dengan metode peramalan itu. Nah, sebaiknya ya jangan susah-susah gitu ya, jangan yang sulit gitu ya. Karena apa? Ya, itu kan diaplikasikan untuk masyarakat gitu kan, atau ke orang-orang yang akan membaca penelitian kalian gitu, atau orang-orang yang akan membaca gitu hasil dari yang sudah kalian dapatkan gitu. Nah, kalau misalkan kalian uh, menggunakan teknik atau metode peramalan yang cukup advance gitu ya, itu kan pastinya ya ya bisa aja gitu kalian memahaminya, tapi belum tentu orang-orang yang membaca hasil penelitian kalian itu memahami gitu uh, interpretasi atau gambaran atau prediksi dari peramalan tersebut gitu gitu ya. Jadi ya tujuannya kan aplikasinya itu untuk masyarakat gitu kan ya, ingin membaca atau menggunakan penelitian kalian gitu. Jadi sebaiknya ya penggunaan atau aplikasinya itu ya menggunakan metode peramalan yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Oke, itu dulu mengenai penjelasan terkait dengan faktor utama yang akan diidentifikasi dalam pemilihan teknik atau metode peramalan.